everyone, nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Suka cita, mari kita puji Dia. Suka cita, mari kita puji Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti devotion. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Anak-anak, kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan kami boleh mengerti, memahami. Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini bahwa setiap manusia diberikan tugas oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kalau dirinya memiliki tugas dari Tuhan untuk memberitakan Injil ke kota. Korintus Paulus adalah orang pertama yang datang dari Korintus. Walaupun sebagai orang yang pertama, Paulus tidak mau dirinya dikultuskan. Ia mengatakan bahwa ia hanya seorang hamba yang berupaya melakukan tugas pemberitaan Injil yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tugas Paulus adalah berkeliling dan tidak menetap terus-menerus di Korintus. Tuhan memang memakai Rasul Paulus memberitakan firman dari kota ke kota lain. Apolos kemudian yang meneruskan apa yang telah dikerjakan Paulus. Boleh diumpamakan ibarat pohon, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Anak-anak, tugas Apolos adalah memelihara apa yang dikerjakan Paulus. Tugas yang diberikan kepada Apolos tidak lebih rendah dari tugas yang diberikan Paulus. Keduanya sama penting, sama mulia. Mereka keduanya juga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi anak-anak, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Maka yang terpenting bukan menanam atau menyiram, tetapi siapa yang menumbuhkan. Siapa yang bisa menumbuhkan? Bukan Paulus, bukan juga Apolos, tapi hanya Tuhan saja. Tuhanlah yang harus dipuji pada akhirnya. Anak-anak, seluruh kerja keras pelayan bukan untuk popularitas dirinya, tapi bagi kemuliaan Tuhan semata. Paulus dan Apolos adalah contoh dari mereka yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi. Rasul Paulus dan Apolos melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, Paulus dan Apolos menyadari tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menyadari tugas dan perannya masing-masing. Mereka lebih fokus pada apa yang ditugaskan Tuhan kepada mereka. Karena ini, Paulus tidak memandang perbedaan peran sebagai sesuatu yang perlu ditonjolkan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa menumbuhkan. Anak-anak, yang terjadi di Korintus, ada yang lebih memilih pemimpinnya Rasul Paulus. Ada juga yang memilih Apolos. Paulus sedih melihat mereka terbagi-bagi. Paulus ingin mereka tidak pilih-pilih. Siapa yang mau melayani, sama-sama hamba Tuhan yang diberi tugas untuk mengajarkan firman Tuhan. Yang penting mereka mengenal Tuhan, bukan memperhatikan pengajarannya, lebih dari memperhatikan Tuhan. Anak-anak, Tuhan diberitakan setiap orang mengenal kasih Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, Paulus sendiri tak dapat berbuat apa-apa. Semuanya karena Tuhan saja. Paulus sedih karena ia mendengar ternyata ada sebagian orang yang menganggap tugas mereka lebih penting dan berarti daripada tugas orang lain. Kalau bukan pekerjaan kami ini, pekerjaan ini tidak sebesar sekarang. Paulus mengingatkan mereka, jangan melihat tugas atau pekerjaan saya. Yang paling penting, Tuhan ingin kita melakukan tugas kita dengan sebaiknya untuk kemuliaan-Nya.
karena semua tugas yang mereka kerjakan adalah pemberian dan kesempatan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Bagaimana hari ini dengan anak-anak? Ingat, setiap kita juga mendapat tugas untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, hiduplah dengan bertanggung jawab. Terus bersemangat melakukan tugas-tugas kita. Jika ini yang kita lakukan, Tuhan senang. Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita masing-masing. Tugas anak-anak yang utama adalah belajar dan belajar. Mari anak-anak belajar menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Kamu punya tugas juga, menaati mama dan papa di rumah, dan lebih dari itu memuliakan Tuhan. Rajin berdoa, menghormati orang tua dan guru adalah tugas dari Tuhan untuk dilakukan. Ayo sekarang anak-anak, mari kita lakukan tugas itu. Tidak boleh saling berselisih, tapi mari bersama melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kita semua punya peran dan saling melengkapi. Jangan menolak pada waktu diberikan tugas. Lakukan sebaik-baiknya tugas kita. Itu namanya orang yang bertanggung jawab. Anak-anak, demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kami diajar melalui kebenaran firman Tuhan agar kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, tolong setiap kami karena kami sering lalai di dalam tugas kami. Kiranya Tuhan, kami diingatkan agar kami melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Berkati pembelajaran kami hari ini Tuhan, agar kami boleh dituntun oleh Roh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Romans 14 verse 8. For whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die are the Lord's.